Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak di rumah? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga puasa kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini Ustadz Hilmi akan menyampaikan pelajaran Tauhid kelas 2, yaitu meneruskan tentang meneladani sifat terpuji Nabi Ismail. Setelah 2 pekan yang lalu Ustadz sudah pernah sampaikan tentang keluarga Nabi Ismail. Sekarang Ustadz sampaikan pengorbanan Nabi Ismail, ya. Kerinduan Nabi Ibrahim kepada anak kesayangannya sepertinya akan terobati karena Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyelesaikan tugasnya dan akan pulang untuk kembali bersama anak dan istrinya. Setelah bertahun-tahun berpisah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bisa bertemu dengan keluarganya di sebuah tempat yang sekarang diberi nama Padang Arafah. Pada saat itu Nabi Ibrahim hijrah karena untuk menyebarkan agama Islam, diperintahkan oleh Allah menyebarkan agama Islam, dan tidak bertemu dengan keluarganya bertahun-tahun. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim bertemu dengan keluarganya di Padang Arafah, ya, bertemu dengan Nabi Ismail di Padang Arafah. Nabi Ibrahim sangat senang, sangat sukaria karena bisa bertemu dengan anak kesayangannya. Anak kesayangannya bernama siapa? Bernama Nabi Ismail, ya. Setelah mereka melepaskan lelah, mereka melakukan perjalanan pulang menuju Mekah, ya. Ketika sudah bertemu, kemudian Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pergi ke Mekah. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beristirahat sejenak di suatu daerah yang bernama Musdalifah, ya, karena capek, jaraknya lumayan jauh. Akhirnya mereka beristirahat sejenak di Musdalifah. Ketika beristirahat sejenak, Nabi Ibrahim tertidur. Dan Nabi Ibrahim bermimpi. Bermimpi apa? Diutus oleh Allah untuk menyembelih anaknya, menyembelih anak kesayangannya siapa? Nabi Ismail. Seraya Nabi Ibrahim kaget. Seorang anak kesayangannya kok Allah memerintahkan untuk dibunuh. Karena itu perintah Allah. Akhirnya ketika bangun, Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada Nabi Ismail. Bilang, aku tadi bermimpi diperintah oleh Allah agar menyembelih kamu. Terus apa jawaban dari Nabi Ismail? Jawaban dari Nabi Ismail dengan tabah menjawab, tidak apa-apa Bapak, itu perintah dari Allah. Saya sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada Tuhannya, saya tabah ikhlas apabila ayah menyembelihku. Maka seraya Nabi Ibrahim langsung memeluk putra kesayangannya itu, yang memeluk dengan erat, ya. Kemudian suatu cobaan yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim
sebagai seorang ayah maupun Nabi Ismail. Nah, itu berat tugasnya, yaitu menyembelih anaknya sendiri. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang sangat gemuk. Dan Allah berfirman pada surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim. Ya, itu ujian dari Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah agar Nabi Ibrahim sabar dalam menghadapi ujian tersebut, bisa melewati ujian tersebut. Tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail akhirnya apa? Akhirnya tidak disembelih, digantikan dengan ekor domba yang sangat gemuk. Ya, itu salah satu perjuangan dari Nabi Ismail yang berbakti kepada orang tuanya dan kepada Tuhannya. Kalian sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, maka kita harus menghormati orang tua. Ya, disuruh harus mau, diperintah harus mau nurut kepada orang tua dan nurut kepada Allah Tuhannya dengan apa? Melaksanakan sholat, melaksanakan ngaji. Ya, itu salah satu tanda bukti bahwa kita berbakti kepada orang tua dan Tuhannya, sebagaimana yang dicontohkan oleh kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sangat berbakti kepada orang tua dan Tuhannya. Terima kasih penjelasan dari Ustadz, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.